got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan belajar tentang statistika, yaitu mengenai menentukan nilai mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, ada rata-rata hitung atau mean. Rumus data tunggal itu sebagai berikut. Rata-rata sama dengan sigma X per N, dengan keterangan sebagai berikut. X sama dengan rata-rata atau mean, sigma X sama dengan jumlah nilai, dan N adalah banyak data. Contoh soal. Yang pertama, ada data yang berisi 4, 6, 2, 5, 3, 1, 7, 8, 9, 10, 6, 7, dan 2. Cara penyelesaiannya menggunakan rumus sigma X per N sama dengan jumlah nilainya dari 4 ditambah 6 sampai dengan ditambah 2 yang terakhir dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada 13 dan jumlah nilainya ada 70. Jadi 70 dibagi 13 sama dengan 5,38 atau dibulatkan menjadi 5,4. Selanjutnya, ada data kelompok untuk mean, yaitu sebagai berikut. Contoh soal. Disajikan data sebagai berikut. Tentukan mean dari data tersebut adalah. Cara penyelesaiannya, yang pertama, tentukan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya dari 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 8 menghasilkan jumlah 38. Setelah itu, tentukan nilai tengah dari nilai data tersebut. Dari 60 sampai 64, nilai tengahnya 62, 65 sampai 69, nilai tengahnya 67, 70 sampai 74, nilai tengahnya 72, 80 sampai 84, nilainya itu 82. Setelah itu, tentukan nilai dari nilai tengah dikali frekuensi, yaitu 62 dikali 6, 372, 10 dikali 67 sama dengan 670, 14 dikali 72 sama dengan 1008, dan 8 dikali 82 sama dengan 656. Perkalian tersebut dijumlahkan menghasilkan 2706. Setelah itu kita hitung mean dari data tersebut adalah 2706 dibagi 38 sama dengan 71,21. Yang kedua, ada median. Median adalah nilai tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Contoh, untuk data tunggal, ada data yang berisi 45, 60, 75, 65, 55, 50, dan 52. Caranya, kita urutkan dulu dari data yang terkecil sampai data terbesar, yaitu 45, 50, 52, 55, 60, 65, dan 75. Setelah itu, kita cari nilai tengah dari data yang telah diurutkan ini. Atau bisa menggunakan cara coret dari awal, coret data awal, dan coret data akhir, sampai menemukan nilai tengah. Nilai tengah yang telah ditemukan adalah 55. Rumus median untuk data kelompok adalah sebagai berikut. Dengan keterangan ME adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median,
FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FME, frekuensi pada kelas median. N adalah banyak data. P, panjang kelas. Contoh soal. Tentukan nilai median dari data tersebut adalah. Cara penyelesaian. Yang pertama, kita tentukan FK atau frekuensi kumulatif dari data median ini. Frekuensi kumulatif yang pertama itu tetap 5, terus bawahnya 5 ditambah 8 sama dengan 13. 13 tambah 12 sama dengan 25. 25 ditambah 10 sama dengan 35. Dan 35 ditambah 5 sama dengan 40. Setelah itu, kita tentukan kelas medianya itu ada di mana. Kita jumlahkan frekuensi aslinya. Jumlahnya itu berapa? 5 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 5 menghasilkan 40. Nah, untuk menentukan kelas median, kita bagi 2. Jadi 1,5 dikali 40 sama dengan 20. Jadi, kelas medianya itu di angka 20. Selanjutnya, setelah sudah menemukan kelas medianya, maka tentukan TB-nya, FK, FME, dan P. TB-nya itu lihat dari sisi kiri, paling kiri itu ada 66, dikurangi 0,5. Kenapa harus dikurangi 0,5 sih? Karena sudah rumusnya. Setiap tepi bawah maupun kelas median, kelas modus, kuartil, desil, persentil itu dikurangi 0,5. Jadinya 65,5. Setelah itu FK. Kita lihat kelas median. Kelas median di bagian FK itu 25. Nah, FK itu sebelum kelas median, jadi FK-nya itu 13. Nah, terus ke FME. FME itu frekuensi pada kelas median. Kelas mediannya itu frekuensinya 12. Jadi FME-nya 12. Terus P itu panjang kelas. Kita lihat nilai yang paling atas, 56 sampai 60. Kita hitung 56, 57, 58, 59, 60. Ada 5. Panjangnya itu 5. Jadi, kita masukkan ke rumus. Median sama dengan TB-nya 65,5 ditambah setengah N. Setengah N-nya itu 20, soalnya N-nya 40. Dikurangi FK-nya 13, dibagi FME-nya 12, dikali 5. Sama dengan 65,5 ditambah dalam kurung 7 dibagi 12. 7-nya dari mana? Dari 20 dikurangi 13. Setelah itu dibagi 12 dikali 5. 65,5 ditambah 7 bagi 12 menghasilkan 0,58 dikali 5. Sama dengan 65,5 ditambah 2,9 hasil dari 0,58 dikali 5. Jadi 2,9. 65,5 ditambah 2,9 sama dengan 68,4. Yang ketiga, ada modus. Modus ialah data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Contoh untuk data tunggal, terdapat data 45, 60, 75, 65, 55, 50, 52, 75, 52, 50, 55, dan 75. Data yang sering muncul dari data yang saya sebutkan tadi yaitu 75. Rumus modus untuk data kelompok adalah sebagai berikut. Dengan keterangan mo atau modus, TB tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi modus dan frekuensi sebelumnya, D2
selisih frekuensi modus dan frekuensi sesudahnya. P. Panjang kelas. Contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Tentukan modus dari tabel tersebut adalah. Cara yang pertama, kalian tentukan kelas modus terlebih dahulu. Caranya, kalian tentukan mana frekuensi yang paling banyak keluar. Kalau di sini, frekuensi yang paling banyak yaitu 18, maka kelas modusnya yaitu yang jarak 115 sampai 119. Selanjutnya, tentukan TB dari kelas modusnya. TB-nya itu 115 dikurangi 0,5 sama dengan 114,5. D1-nya itu dari frekuensinya dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi 18 dikurangi 15 sama dengan 3. D2-nya 18 dikurangi 14 sama dengan 4. Panjang kelasnya dihitung dari jaraknya. Jarak paling atas nih ada 100 sampai 104. Kita hitung 100, 101, 102, 103, 104. Panjangnya ada 5. Kita masukkan ke rumus. Modus sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P sama dengan 114,5 ditambah 3 per 3 tambah 4 dikali 5 sama dengan 114,5 ditambah 3 per 7 dikali 5 sama dengan 114,5 ditambah 0,42 dikali 5 sama dengan 114,5 ditambah 2,1 sama dengan 116,6. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil membagi data yang berurutan dari data terkecil sampai data terbesar menjadi 4 bagian yang sama banyak. Untuk data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kuartil ke I dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Keterangan I sama dengan 1, 2, 3, KI sama dengan kuartil ke I, TBI, tepi bawah kelas ke I, P, panjang kelas, N, banyak data, FKI, frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I, FKI, frekuensi pada kelas kuartil ke I. Contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Tentukan kuartil kedua dari tabel tersebut adalah. Cara yang pertama, itu tentukan FK-nya dulu. FK yang pertama itu 27, tetap 27 ya, ditambah 31 sama dengan 58. 58 ditambah 42 sama dengan 100, 100 ditambah 36 sama dengan 136, 136 ditambah 24 sama dengan 160. Cara menentukan kelasnya itu dari pertanyaannya. Kuartil kedua, maka tentukan kelasnya itu dengan cara 2 per 4 kali N sama dengan 2 per 4 kali N-nya itu 160. Jadi 2 per 4 kali 160 sama dengan 80. Kelas yang terdapat angka 80 itu kelas dengan nilai 50 sampai dengan 54 dengan frekuensi 42. Tentukan TB-nya. TB-nya sama dengan 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. 2 per 4 N tadi sudah ditemukan sama dengan 80. FK-nya
sama dengan 58, karena sebelumnya ya, F-key-nya itu 42, panjang kelasnya itu 5. Kita masuk ke rumusnya. Q 2 sama dengan 49,5 ditambah dalam kurung 80 dikurangi 58 per 42 tutup kurung dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah dalam kurung 22 per 42 tutup kurung dikali 5. 4 sama dengan 49,5 ditambah 0,52 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah 2,6 sama dengan 52,1. Selanjutnya, desil. Desil membagi data yang berurutan dari data terkecil sampai data terbesar menjadi 10 bagian sama banyak, sehingga diperoleh 9 pembagi dan setiap pembagi dinamakan desil, yaitu D1, D2, sampai D9. Desil untuk data kelompok dapat ditentukan dengan rumus berikut. Keterangan I sama dengan 1, 2, 3, sampai 9, DI, desil ke I, TB, sama dengan tepi bawah kelas desil ke I, N, banyak data, FKI, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, FDI, frekuensi pada kelas desil ke I, P, panjang kelas. Contoh soal. Perhatikan tabel di bawah ini. Tentukan D7 dari data tersebut. Cara penyelesaiannya, kita tentukan FK-nya dulu. FK yang pertama itu 4, yang kedua 10, dari 4 ditambah 6, 10, 10 tambah 10, 20, 20 tambah 20, 40, 40 tambah 12, 52, 52 tambah 8 sama dengan 60. Setelah itu, kita tentukan kelas desilnya, yaitu D7 sama dengan 7 per 10 dikali N sama dengan 7 per 10 dikali 60 sama dengan 42. Nah, angka 42 itu termasuk ke dalam kelas 160 sampai 169 ons dengan frekuensinya 12. Setelah itu, kita tentukan TB-nya dulu. TB-nya 160 dikurangi 0,5 sama dengan 159,5. FK-nya 40. FD7-nya 12. P-nya 10. Kita masukkan ke rumus 159,5 ditambah dalam kurung 42 dikurangi 40 dibagi 12 tutup kurung dikali 10 sama dengan 159,5 ditambah 2 per 12 dikali 10 sama dengan 159,5 ditambah 0,16 dikali 10 sama dengan 159,5 ditambah 1,6 sama dengan 161,1. Selanjutnya, persentil. Persentil membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian sama banyak. Terdapat 99 persentil, yaitu P1, P2, P3, sampai dengan P99. Terdapat rumus untuk menentukan persentil adalah sebagai berikut. Keterangan I sama dengan 1, 2, 3, sampai 99. TB sama dengan tepi bawah kelas P ke I, FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas P ke I, FPI, frekuensi kelas PI, P, panjang kelas, N, banyak data. Contoh soal.
Perhatikan data pada tabel berikut. Persentil ke-80 data tersebut adalah: cara yang pertama, tentukan FK-nya terlebih dahulu. FK yang pertama 15, yang kedua 15 tambah 18, 33, next 58, next 75, 89, dan 100. Setelah itu, tentukan kelas P80 sama dengan 80/100, N sama dengan 80/100 dikali 100 sama dengan 80. Kelas persentil terdapat pada interval ke-50 sampai 59 dengan frekuensi 14. Jadi, untuk menentukan TB sama dengan 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5, FK-nya 75, FP 80 sama dengan 14, dan P sama dengan 10. Masuk ke rumus, P80 sama dengan 49,5 ditambah 80 dikurangi 75 per 14 tutup kurung dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 5/14 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 0,35 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 3,5 sama dengan 53. Sekian pembelajaran kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.